Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat. Terus ya guys, akhirnya mimpi Indonesia terwujud, yang mana ya mobil listrik ya, raja mobil listrik udah mulai ada ya di Indonesia. Memang udah ada lama ada, tapi kali ini mungkin lebih spesial ya, daripada channelnya Info Ambisa, yang mana di sini banyak banget ya info-info yang sangat bagus, menarik untuk kita reaksi. Kalian jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi guys, jadi guys, nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Indonesia terlihat semakin memantapkan posisinya sebagai pemain kunci dalam industri kendaraan listrik global. Ini dibuktikan guys, pabrik bahan anoda baterai lithium terbesar di dunia kemarin telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan ekonomi khusus Kendal, Jawa Tengah. Sekaligus ini menandai tonggak sejarah baru bagi bangsa dan negeri ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pabrik ini, ada baiknya nih jika kita memahami apa itu anoda baterai lithium, supaya kalian tahu apa kegunaan dan fungsinya. Anoda sederhananya adalah salah satu komponen utama dalam baterai. Ini berperan sebagai elektroda negatif pada baterai, baik dalam baterai lithium ion maupun baterai LFP. Anoda biasanya terbuat dari grafit atau material berbasis silikon. Anoda inilah yang memungkinkan terjadinya aliran elektron saat baterai digunakan. Jadi bisa disimpulkan, semua jenis baterai itu membutuhkan anoda bro. Pabrik anoda baterai lithium yang ada di Kendal ini dimiliki oleh PT Indonesia BTR New Energy Material, di mana ini adalah sebuah perusahaan asal Cina dan merupakan produsen material anoda terbesar di dunia. Di dunia guys, pabrik ini juga terbilang sangat cepat. Hanya sekitar 10 bulan yang lalu, Presiden Jokowi menandatangani perjanjian pembangunan pabrik ini di Beijing. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri hasilnya. 10 bulan guys. Hebatnya lagi, investasi PT Indonesia BTR New Energy Material mampu menempatkan Indonesia menjadi salah satu produsen anoda terbesar di dunia. Nilai investasi tahap 1 mencapai 478 juta US dollar atau sekitar ya kurang lebih sekitar 7,7 triliun. Sedangkan pada tahap 2 nanti, BTR akan berinvestasi senilai 299 atau hampir 300 juta US dollar. Kapasitas pabrik saat ini sekitar 80.000 ton. Angka itu cukup untuk memproduksi sekitar 1,5 juta unit mobil listrik. Dengan kapasitas yang terpasang saat ini saja, Indonesia sudah menjadi produsen anoda terbesar kedua di dunia, melampaui pabrik yang ada di Jepang yang hanya kapasitasnya 10.000 ton, Korea Selatan yang hanya 40.000 ton, dan posisi teratas yaitu China sebesar 100.000 ton. Sedangkan di fase kedua nanti ditargetkan selesai pada Maret 2025 dengan total kapasitas produksi hingga 160.000 ton atau cukup untuk sekitar 3 juta unit mobil listrik bro. Jadi nih tahun depan. Jadi begini kita bisa bayangkan, mobil-mobil mobil elektrik di Indonesia bakal murah guys. Boom. Bakal menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Wah. Kita akan melampaui Tiongkok dan menjadi raja anoda baterai terbesar di dunia.
Seperti mimpi saja ya, yang selama ini terlihat mustahil. Namun ya, kalian bisa lihat sendiri hasil perjuangan pemerintah kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Pak Jokowi Jadi ya, perjuangannya kalian jangan untuk perlu memajukan kalian Indonesia pesimis. itu memang Apapun yang benar-benar dilakukan membuat kita pemerintah, jika respect itu banget, positif, guys. ya mari kita dukung. Kalau ya kurang ya kita komentari, tapi dengan cara yang baik seperti itu. Dengan kapasitas produksi anoda yang besar, nantinya Indonesia akan memiliki posisi yang strategis dalam menyediakan komponen kunci untuk baterai lithium ion yang dapat digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan listrik hingga penyimpanan energi terbarukan. Jadi bukan hanya untuk mobil listrik saja, tapi juga dapat digunakan di sektor lain, seperti penyimpanan energi yang dihasilkan dari matahari, angin, dan air. Nantinya, bahan baku pembuatan anoda baterai berasal dari impor dan produk lokal. Misalnya nih, seperti natural graphite, nantinya rencananya akan diimpor dari Afrika. Sedangkan artificial graphite diambil dari kilang minyak yang ada di Pertamina. Nah, artificial graphite ini sebenarnya adalah limbah berharga dari hasil pengolahan minyak mentah, bro. Jadi kita untung 2 kali tuh. Nggak bingung buat limbah hasil minyak dari kilang minyak, tapi langsung bisa digunakan untuk anoda baterai. Lihat guys. Sedangkan lithium nantinya akan diimpor dari Ambil Australia. dari kilang minyak guys. Pabrik ini juga diproyeksikan akan memberikan Untung kontribusi 2 kali, devisa guys. pada negara sekitar 1 miliar US dollar atau setara 16 triliun per tahun. Hal itu wajar karena pabrik ini nantinya akan mengisi kekosongan industri anoda baterai lithium ion di kawasan Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia saja. Dengan kata lain, Indonesia dapat menyuplai kebutuhan anoda baterai untuk industri EV di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia akan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri EV di Asia Tenggara, sekaligus memastikan pasokan anoda yang stabil dan berkualitas tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, bro. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk menyuplai komponen kritis ini akan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok regional dan global, menjadikannya pemain kunci dalam ekosistem kendaraan listrik di kawasan ini. Nah, inilah yang selama ini kita impikan. Jadi sekali lagi, dengan adanya pabrik ini, lengkap sudah ekosistem hilirisasi kendaraan listrik di Indonesia alias terwujud. Tinggal bagaimana menaikkan kapasitasnya saja saat ini. Sebagai contoh, dengan adanya pabrik yang memproduksi anoda, bila Indonesia ingin membuat sebuah baterai saat ini cuman kekurangan lithium saja. Materai lithium sendiri nantinya bisa diimpor dari Australia. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan mobilnya? Apakah kita cuma produksi baterai doang? Tenang saja bro, sebenarnya admin sudah agak lama nih tidak update informasi terbaru tentang industri otomotif, khususnya perkembangan mobil listrik. Yang terakhir ya sekitar beberapa bulan yang lalu lah. Namun saat itu yang saya ketahui, ada sekitar 13 merek mobil yang sudah punya perakitan mobil listrik di Indonesia. Termasuklah raksasa EV dunia saat ini. Siapa lagi kalau bukan BYD. BYD sendiri saat ini telah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat. Jadi wajar saja BYD ini kalau udah kemarin sampai di Presiden saat Malaysia ditanya juga nih. bagaimana perkembangan Tesla, apakah masih ingin berinvestasi membuat pabrik di Indonesia? Beliau menjawab, Indonesia tidak bergantung pada hanya satu merek. Dan itu wajar karena kita sudah banyak merek bro di Indonesia. Apalagi nih baru-baru ini ternyata korban prank Nggak Tesla perlu bukan Tesla, hanya guys. Indonesia, tapi Malaysia dan Thailand pun juga kena prank bro. Nah kalau masalah ini bisa dibahas di lain video. Lantas pertanyaannya, kenapa Indonesia sangat getol ingin membangun ekosistem industri baterai mobil listrik? Simpelnya nih, apa manfaat bagi masyarakat seperti kita semua? Nah, yang pertama, potensi sumber daya alam. Kita semua tahulah Indonesia gudangnya nikel dan di mana nikel bisa digunakan untuk baterai kendaraan mobil listrik. Selain nikel, Indonesia juga memiliki cadangan mineral lain yang dibutuhkan dalam memproduksi baterai seperti kobalt dan mangan. Sedangkan kebutuhan BBM Indonesia saat ini masih bergantung pada impor. Dan kalian tahu berapa nilai impornya? Ya, 319 triliun per tahun. Belum lagi yang disubsidikan. 2023 saja sebesar 95,6 triliun rupiah. Artinya apa? Duit ratusan triliun yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, habis cuman untuk dibakar doang. Dengan dibangunnya ekosistem kendaraan mobil listrik, harapannya ke depan nanti, jenis kendaraan listrik ini ke depan dapat lebih murah dan bisa menghemat ratusan triliun yang tadi. Bayangin aja, anggaran IKN tahap 1 cuma 466 triliun. Tahap 1 artinya mulai dari 2019 hingga 2024. 5 tahun. Artinya, jika kita bisa beralih dari kendaraan yang berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, kita bisa membuat IKN per 2 tahun sekali bro.
Kalau dimanfaatkan untuk infrastruktur lain, misalnya untuk jalan tol, kita dapat membangun jalan tol sepanjang 1045 km per tahun. Panjang banget. Jakarta Surabaya saja cuma 800 km. Kalau difokuskan pada pendidikan, angka itu dapat memberikan beasiswa pada hampir 50% dari angkatan sekolah dan kuliah. Tapi kalau Indonesia itu mulai dari tukar SD guys ya. hingga jenjang S1. Jadi di Memang sini semoga kalian bisa paham kekayaan Indonesia kenapa itu yang presiden sangat kita luar biasa selama ini guys. Kalau semua bercita-cita orang pakai mobil membangun listrik ya. ekosistem mobil listrik. Karena Karena bagi kita aku selama ini salah, yang seharusnya memanfaatkan SDA yang kita miliki sendiri, malah bakal memilih jadi impor luar biasa BBM nih. yang tiap tahun angkanya semakin naik. Nah, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Luar biasa. Sebenarnya aku info di suka sana. yang dia memberitahu bahwa contohnya pembangunan tahap 1 IKN itu cuma 400 triliun gitu. Sedangkan kalau kita lihat kepada ekonominya yang lain seperti pabrik baterai ya. Pabrik baterai itu memerlukan dana yang lebih besar, lebih gede. Iya, dan juga kalian harus tahu ya, ketika ya Indonesia ini menggunakan elektrik ini ya guys ya, mobil listrik ini, bagi aku ya sangat setuju karena Indonesia adalah pengeluar yang terbesar dan pastinya bakal menjadi lebih murah mobil di sana yang bagian listrik ya guys ya. Karena bila sudah nggak ada yang pakai petrol ya, nggak pakai minyak ya, pastinya itu hematnya itu sangat luar biasa sekali guys. Yes. Ya. Satu lagi kebergantungan daripada minyak ekspor dunia itu. Iya. Kan sudah beberapa barrel USD yang masuk begitu. Iya. Semuanya daripada lokal sendiri guys. Iya. Running. Tapi bila semua tukar kepada listrik, aku percaya itu akan bakalan luar biasa. Ya. Nah, karena pastinya Indonesia menjadi sangat maju ya, karena kita menuju ke teknologi yang canggih ya, harusnya listrik ya. Gitu. Itu luar biasa sekali guys ya. Yes. Tapi kalau ikutkan cerita asalnya, daripada 100 tahun yang lepas lagi sebenarnya listrik ini sudah sepatutnya digunakan guys. Ya, tapi biasalah atas guys ya. pergolakan dunia itu apa semua tuh untuk merebut siapa paling kaya, pemilik minyak guys. Ya, tapi aku rasa kalau Indonesia udah memulakan listrik ya, mobil listrik keseluruhannya, ya itu pasti nggak ada jadi masalah untuk apa orang bilang minyak mahal gitu akan jadikan, karena ya import ekspor untuk minyak itu udah nggak ada. Itu yang diperjuangkan oleh presiden juga ya, yang mana ini adalah mobil listrik ini untuk hemat warga sebenarnya, untuk rakyat sebenarnya. Betul. Ya. Jadi kita harus berikan dukungan ya. Nggak tahu lah apa kedepannya ya, mungkin semua diwajibkan ya, mungkin ya pakai mobil listrik ya. Sebab macam situasi di Malaysia juga, di mana seperti kita punya kalau di Semenanjung Malaysia ini subsidinya sudah dihapuskan bahagian petrol, diesel gitu, bukan petrol, Ya, diesel. tapi tempat kita enggak guys. Tapi di Sabah Sarawak, kecuali seluruh Sabah, Malaysia Sarawak. kecuali Sabah dan Sarawak, Yes. dieselnya nggak ada subsidi guys gitu. Aku tanya kamu pakai diesel nggak? Nggak. Jadi nggak perlu bising lah ya. tapi Yes. tapi ada satu mobil itu yang menggunakan diesel. Oh ya, satu mobil doang. Iya, itu menggunakan 4x4 lah. Cumanya itu dahulunya kalau isi minyak itu 1 bulan dalam sekitar 300 lebih ringgit begitulah kalau untuk tujuan pekerjaan. Tapi sekarang udah naik. hanya diberikan 200 ringgit voucher dan selebihnya perlu dibayar lagi. Jadi bila dibayar itu jumlah yang perlu diisi lebih dari 400 lebih ringgit. Nggak ada jimatnya di sana. Nggak ada hemat lah ya. Iya, benar-benar. Nah gitu tukar ke petrol. Gimana tuh guys? Tapi mobilnya mahal ya. Iya benar. Kalau pakai petrol mahal dikit ya kan. Betul. Jadi guys, inilah ya sebenarnya cabaran dan ujian juga. Tetapi apa yang aku lihat di sini, Pak Jokowi udah melihat ini udah 10 tahun yang lalu guys ya. Dan hari ini mimpi Indonesia terwujud, luar biasa. Mantap. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below berserta dengan ini. InsyaAllah kami coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.